Semangat pagi netizen plus 62 dimanapun berada. Oke, saya dengan Riga dan ini Kakak Ruth. Saya lagi kunjungan lagi nih ke kebun hidroponik Kiva Indonesia. Kak Ruth, gimana kabarnya? Sehat Pak Riga, sehat. Tetap semangat ya? Semangat. Iya, Kak Ruth gini, kemarin kan ada pelatihan tuh ya dari Kalona dan Katasya di sini ya. Mereka sangat senang sekali mengenai pelatihan yang Kak Ruth ajari, mulai dari cara nanam, terus sampai hasil akhirnya itu pengemasan, Kak Ruth. Iya. Nah, saat ini saya ingin tanya nih sama Kak Ruth nih mengenai sayuran hidroponik Kiva, ya kan? Kira-kira nih Kak, plus minusnya ini tanaman hidroponik dibandingkan dengan konvensional seperti apa? Mungkin dari cara penanaman atau apa, bibit atau gimana? Kak Ruth bisa jelaskan nggak ya? Hidroponik itu sendiri merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Kita menyediakan media yang cocok untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Jadi di media hidroponik itu sudah kita berikan unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman itu sendiri. Beda dengan konvensional. Konvensional itu sendiri kita bercocok tanam di tanah. Di tanah itu sendiri sudah ada unsur haranya. Tuh. Ini berkaitan dengan nutrisi, Kak Ruth? Iya, berkaitan dengan nutrisi. Berarti yang digunakan oleh Kiva Hidroponik sudah menggunakan nutrisi yang tepat karena sudah diukur dari segi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Iya. Nutrisi yang digunakan itu ada berapa nutrisi nih, Kak Ruth? Iya, beda ya. Nutrisi yang digunakan untuk hidroponik itu sendiri sudah ada namanya nutrisi abemik. Oh, abemik dicampur berarti antara A sama B. A dan B itu dicampur. Oke, Kak Ruth. Jadi nutrisi A ini udah ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nutrisi B ini juga udah unsur hara makro dan mikro. Tapi ini nggak boleh digabungkan pas pencampuran. Ah, jadi gimana tuh? Ada unsur hara makro dan mikro ini yang tidak boleh dicampur. Jadi kalau misalnya kita campur dalam pengenceran nutrisinya bisa mengendap. Jadi tidak bisa diserap oleh tanaman. Tidak larut dalam air maksudnya? Tidak larut dalam mengendap air. yang Kak Ruth tadi jelaskan sehingga dia tidak masuk untuk mampu diserap oleh si akar tanaman ya? Iya, makanya gitu, dinamain abemik. Abemik, makanya perlu ada pencampuran itu. Nah, pencampurannya sulit nggak sih, Kak Ruth? Tidak sulit sih, kita tinggal pengenceran aja. Biasanya kita menggunakan nutrisi abemik itu dalam bentuk padat. Ya, padat. 5 kilo A dan 5 kilo B. Kita campur di dalam 30 liter air. Oh, 30 liter air. Iya. Jadi pas pencampuran itu ada nutrisi A dan nutrisi B, kita campurkan ke air yang akan diserap oleh tanaman. Ke toron yang sudah diisi dengan air baku. Kemudian dia dialirkan untuk pupuknya ini menggunakan pompa? Pompa. Oke. Iya. Nah, kemudian nih Kak, yang ketiga nih yang saya ingin tanyain sama Kak Ruth. Dari segi hama, karena kalau di tanaman konvensional ini kan kalau ada hama kita perlu yang namanya insek, pestisida, ya kan? Perlu namanya diracun bukan diobatin. Iya. Kalau di konvensional. Lalu kalau di hidroponik nih gimana nih? Ada nggak sih dia hamanya tuh Kak? Nah, beda ya di hidroponik ya, karena kita menggunakan greenhouse nih Pak Riga. Oh, ketutup sekali ya Kak? Jadi ini semuanya tertutup. Oh, jadi di dalam hidroponik tidak boleh dilakukan penyemprotan racun? Insektisida. Oke, iya. Jadi higienis ya Pak Riga, lebih sehat. Ya. Ya. Kalaupun ada ya Pak Riga ya, mungkin ada yang hama sedikit, kita menggunakan manual. Jadi kayak kita gimana ambil, tuh Kak Ruth tuh? Karena tadi saya lihat ada jaring. Ini jaring apaan nih? Mau nangkep ikan? Ya, Enggak ya? Nah, itu buat nangkap kupu-kupu, buat nangkap ulat gitu. Jadi itu kita menggunakan manual ya? untuk Kemudian Kak Ruth, ini yang sekarang yang keempat yang saya ingin tanyain. Biasanya kalau dalam tanaman konvensional, setelah dilakukan pemanenan, perlu dilakukan pengolahan tanah kembali. Lalu gimana nih? Kan Kak Ruth nih hidroponik Kiva menggunakan pipa nih. ya. Pipa. Nah, pipanya perlu dibuang, diganti yang baru atau gimana nih? Ya, di hidroponik setelah kita panen, diangkat sayurannya,
pipanya kita cuci kembali nih Pak Riga. Oh, jadi dia hampir Jadi, sama tanaman konvensional Iya, Karut ya, kalau ada di tanaman perbaikan juga. ada perbaikan ya kan, diolah kembali tanahnya kembali. supaya kembali subur. Iya. Nah ini dicuci kembali yang Dicuci tadi Karut. kembali. Kita Maksud dan bersihkan tujuannya kenapa tuh Kak? untuk membersihkan lumut-lumutnya Pak Riga. Oh, Karena oke. lumut-lumut itu bisa Menghambat. pertumbuhan tanaman itu sendiri karena lumut memakan nutrisinya Pak Riga. Nih, yang paling penting nih sebenarnya poin kelima Ya, yang aku ingin tanyain sama Karut mengenai pemanenan Karut. Di konvensional ya. Kita nanam nih, katakanlah ada 100 pohon, ya kan? Produksinya bisa melimpah, bisa juga jong. Nah, kalau di tanaman hidroponik ini sendiri nih Kak, dengan yang ditanam itu apakah bisa sama sekali jong seperti tanaman konvensional Karut? nah itu keuntungan hidroponik itu juga sendiri Pak Oh, iya? Riga. Jadi hidroponik itu kita bisa menghasilkan mungkin di sepanjang tahun kita bisa menghasilkan. Bisa Karut ya? Iya. Kan mungkin di konvensional kita tergantung dengan cuaca, iklim. Tapi kalau misalnya kita di hidroponik karena kita sudah menggunakan greenhouse, resiko untuk kematian dari tanaman itu Kecil? kecil. Oke. Mungkin sekali lagi nih, selain panen ya, bibitnya nih Karut. Saya dengar Civa Indonesia menggunakan bibit beberapa sayurannya impor ya Karut. Nah ini sangat sulit nggak sih sebenarnya? Ada masalahnya nggak di situ? Ya, secara bercocok tanam ya, Ya. yang paling penting itu adalah benih. Benar. Karena kalau misalnya benihnya bagus, hasilnya pasti bagus. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus ini, kita di Civa kita menggunakan benih dari import. Mbak Liga. Waduh, luar biasa. Karena sudah kita buktikan persentase perkecambahannya, kematiannya itu sedikit, kecil. Sangat 98% bisa hidup ya untuk Karut. benihnya. Jadi Nah, kita kalau- pakai yang import. Makanya pernah tuh Karut waktu ngejelasin, karena saking sulitnya di pasar mengenai ketersediaan bibit, Civa sendiri menyetok ya Karut ya, Ya, supaya bisa menjamin ketersediaan bibit. ya. Oke, jadi netizen plus 62 ternyata jauh lebih bagus menanam dengan sistem hidroponik. Untuk informasi lebih lengkap atau mengenai pelatihan atau pembelian sayuran hidroponik, bisa menghubungi di nomor ini ya. Bisa nanti menghubungi juga Kak Karut di sini ya. Oke, netizen plus 62, sampai jumpa dengan kami di konten-konten selanjutnya. Semangat pagi! Selamat pagi.